Harapannya Mas Gibran udah. Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Gusti Allah nyuwun ngapura. Merdeka emeh 80 tahun. Lah kok entuke pimpinan malah kaya ngene iki piye terusan? Nek pinter duwe prestasi no ora apa-apa. Cabul, mesum. Terus wingi ana rumor pecandu narkoba. Walaupun itu rumor, tapi kan klarifikasi sampai iki ora ngono. Jare wong Jawa kuwi nek meneng berarti Ya kuwi lho, aku sampai mikir biyen pahlawan-pahlawane awake dhewe, Mbah Buyut sing perang musuh Londo. Kuwi nek ngerti akhire entuk wapres kaya ngene, tak kira wegah perang. Mending dijajah Londo malah ora apa. Iya ta, entuk-entukane kok ngene kok. Iya ora kuwi. Takbir. Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemimpin itu harusnya orang pilihan, pinter, bermoral, punya leadership yang baik, punya sikap-sikap yang baik. Nah, Gibran, kita bisa nilai ini orang dari akun yang namanya Pupu Papa itu. Sangat tak beradab. Pemimpin tak beradab apa yang kita harapkan? Mau dibawa kemana kita yang 280 juta kurang lebih ini? Terusnya enggak kehormatan kita di mata bangsa-bangsa lain atau negara lain yang ada di sekitar kita? Terusnya tidak. Dan dunia perguruan tinggi, baik guru besarnya dan mahasiswanya, terusnya enggak kalau dipimpin sama orang yang seperti ini? Saya bicara bukan dalam rasa karena tidak senang dengan Gibran. Saya nggak ada urusan. Tapi saya dan banyak orang yang saya ajak ngomong, nggak yakin negara ini bisa maju dipimpin oleh orang seperti Gibran ini. Di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Orang baik kalau nggak punya uang susah maju, susah nyalek, bener? Ini kita harus rubah, harus pikirkan nanti, cari pakar-pakar bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik. Tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik. Iya kan? Kamu mau maju nggak? Kamu jadi bupati ya? Nanti aku yang biayai. Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi, iya kan? Aku minta izin ini, minta izin ini, minta izin ini. Jadi saudara-saudara, saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cara. Bus berisi anggota DPR tergelincir masuk jurang, tak lama kemudian warga datang, lalu dengan cekatan mengubur mereka secara massal rombongan anggota DPR tersebut. Beberapa menit kemudian polisi datang dan bertanya, apakah bapak-bapak yakin mereka sudah mati, kok langsung dikubur semua? Warga menjawab dengan kompak, sebenarnya tadi ada yang teriak-teriak ngaku masih hidup pak, tapi bapak tahu sendiri kan, omongan mereka gak bisa dipercaya. Tidak ada hal yang paling buruk dan bau yang paling busuk, selain dari perkumpulan manusia-manusia munafik,
yang tercampur menjadi satu dalam sebuah kelompok yang biasa kita sebut sebagai partai politik. Jika ada seseorang bertanya, sebetulnya apa fungsi dan kegunaan dari partai politik untuk masyarakat? Jawab saja tidak ada, karena partai politik ini sama sekali tidak memiliki kontribusi apapun untuk membangun negeri, apalagi untuk kepentingan rakyat. Karena visi misi dan tujuan mutlak dari partai-partai politik tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk merancang konspirasi demi mementingkan kelompok dan kesejahteraan anggota mereka masing-masing. Partai-partai politik ini hanya tumbuh dan mekar, lalu menyebarkan wangi-wangian di tengah masyarakat hanya dalam musim 5 tahunan saja, yaitu saat musim pemilu, ketika musim pilkada dan musim sejenisnya. Tapi setelah beberapa musim itu berlalu, maka masyarakat harus waspada, karena partai-partai politik tersebut akan kembali layu terkulai dan mengeluarkan bau busuk beserta racun yang sangat berbahaya. Kemudian bangkai parpol-parpol itu akan berubah menjadi monster yang bersarang di bawah tanah dan hanya terbangun saat mereka merasa kelaparan saja. Kader partai-partai politik yang seharusnya mencerdaskan bangsa dan memberikan contoh sikap perilaku yang baik untuk rakyat dalam sistem tatanan berbangsa dan bernegara, malah mendidik masyarakat tentang cara bagaimana menjadi manusia munafik, karena banyak kader dari partai politik yang beratraksi dalam manuver permainan licik dan mempertunjukkan aksi sirkus korupsi tingkat tinggi karena adanya legalitas yang melindungi mereka. Sebenarnya semua partai politik itu hanya menjadi rumah perlindungan bagi para koruptor, dan partai politik banyak dipergunakan sebagai tangga pijakan oleh orang-orang yang rakus jabatan untuk memenuhi hasratnya dalam memperkosa hukum melalui kekuasaan yang telah mereka raih dalam sebuah kompetisi kotor. Mereka sangatlah bebas dan sama sekali tidak pernah takut untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena mereka merasa memiliki kekebalan hukum dari legalitas yang mereka dapatkan. Legalitas mereka dilegitimasi langsung oleh rakyat jelata yang sangat minim intelektual. Kemudian suara rakyat itu mereka ambil dengan paksa, lalu ditukar dengan beberapa janji manis dan selembar amplop tipis. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa orang miskin di negeri ini begitu dipelihara. Karena orang miskin dan bodoh itu sangat penting keberadaannya untuk orang-orang kaya, agar orang kaya yang memiliki kepentingan itu bisa dengan mudahnya memperdaya lalu menculik dan mempermainkan suara dari rakyat jelata yang telah mereka rampas. Jadi berhentilah menjadi pendukung fanatik partai-partai politik ataupun orang di dalamnya, karena mereka semua hanyalah beberapa kelompok manusia licik yang mahir menipu dan tersusun dari sederetan manusia-manusia munafik yang pandai membual dan cerdas dalam berbohong. Di sini saya tidak menjelekan atau mendukung partai politik manapun. Saya juga tidak bermaksud untuk menghasut kalian agar membenci partai apapun. Saya hanya menjelaskan tentang pandangan saya dari sisi paling gelap, gelapnya kegelapan partai-partai politik yang sebenarnya. Dan pandangan dari sisi gelap ini saya rangkum dari berbagai sumber yang berasal dari fakta yang sudah terjadi dalam 5 dekade terakhir. Jadi jika ada partai politik yang tersinggung atau tidak setuju dengan penilaian saya ini, maka dapat dipastikan dialah dalang dan pelaku utamanya. Halo guys, lebih dari 92 orang dipanggil ke Kertanegara. Dari 16 menterinya Pak Jokowi, ada Raffi Ahmad, Gus Miftah, sampai ke Haikal Hasan yang katanya akan beroposisi sampai mati. Ya, tapi ternyata juga tiba di sana. Ya, Indonesia akan ada pelantikan hampir 100 menteri dan wakil menteri nanti ya sebentar lagi. Nah, tapi Maladewa ternyata jauh lebih paham soal ini. Soal arti efisiensi dan efektivitas. Presiden Maladewa pecat 7 menteri dan 43 wamen. Nah, sementara di Amerika yang lebih kaya gitu ya, lebih luas penduduknya, lebih banyak dan lebih maju, menterinya cuma 15 saja. Ya, ini soal niat sih ya. Kabinet bongsor dengan dalih merangkul semua. Ya, rasanya negara semaju apapun tidak ada yang postur kabinetnya sebengkak ini. Bahkan obesitas menurut saya dan rawan terkena serangan stroke. Ya, sepertinya kita kaget juga ya bahwa akan ada begitu banyak jumlah kementerian termasuk di dalamnya wakil menteri dan badan-badan lainnya yang akan muncul di kabinet yang akan datang ini. Dan ini terjadi di saat hutang menggunung, mega proyek yang menuntut anggaran super besar,
Lalu belum lagi masalah dalam negeri, PHK, kemiskinan, transportasi, rendahnya pendidikan, dan lain sebagainya. Satu kementerian saja ini akan menelan biaya MM-an untuk pengadaan kop surat, cat peralatan kantor, dari pusat sampai ke titik terjauh di daerah. Nah, ini belum termasuk penggelembungan dana ya. Tapi ya, mau bilang apa? Inilah namanya balas jasa. Konsekuensi dari koalisi gemuk. Semua harus kebagian. Dan yang akan dirugikan, ya rakyat lah. Pajak dari rakyat. Namun APBN yang semestinya untuk pembangunan, ya akan sebagian besar habis untuk membiayai perubahan-perubahan yang tidak perlu. Ya, lagi-lagi rakyat yang akan harus menanggung dan membayar biaya politik. Lalu soal kemiskinan, ya semuanya akan selesai kok. Dengan bansos, mungkin sudah cukup barangkali. Yap, bagi rakyat, ayo semakin semangat bayar pajaknya, karena negara butuh banyak sekali biaya buat gaji dan fasilitas mereka. Salam. Profesor Beleguk, M. Rizal Fadila. Ketika Megawati mendapat gelar Profesor Honoris Causa, publik meramaikan karena di samping meragukan kualifikasi, juga dianggap meruntuhkan wibawa akademik guru besar. Kekuasaan dapat membeli gelar. Bambang Susetio juga sibuk ajukan profesor loncat jabatan, padahal ia baru lektor. Ternyata S2-nya lebih dulu dari S1. Jangan-jangan besok anugerah diberikan kepada Insinyur Joko Widodo. Nah, Profesor Honoris Causa, Doktor Honoris Causa, Insinyur Honoris Causa Joko Mulyono, MA, Master abal-abal. Kekuasaan dan kekayaan membeli gelar menjadi fenomena buruk negeri ini. Kasihan para dosen yang berdedikasi tapi tidak punya kekuasaan dan kekayaan, begitu mudah untuk disalib oleh para politisi atau pengusaha. Dunia akademik diacak-acak oleh para kapitalis. Tapi maklum juga sih, Menteri Pendidikannya juga cuma pakar ojek online. Pokoknya kurikulum merdeka lah, semau gue aja, kata Nadiem. Ada juga profesor yang memang jenjang akademiknya benar, tetapi lagi-lagi terjebak soal beli-belian kekuasaan dan kekayaan. Guru besar seperti ini mengganti tema budak belian dulu. Guru besar bermental budak, tikus berdasi dan berbarkod harga, atau berjas dasi tetapi dasinya terbuat dari tambang yang melilit leher. Profesor Dr. Haji Jimli Asidik, SH.MH, adalah guru besar kontroversial, khususnya terkait Gibran bin Jokowi. Akibatnya muncul panggilan atau gelar-gelar nyinyiran atau sindiran. Sekurang-kurangnya ada 3 predikat nyinyir yang bisa membuat sedikit nyengir, yaitu pertama, Profesor ambigu, tidak konsisten dalam pendirian, khususnya saat mengadili hakim MK terkait putusan nomor 90. MK yang diketuai Jimli memecat Usman dari jabatan ketua MK, tapi tidak menjalankan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17. Akibatnya putusan MK banci. Kedua, Profesor Fufu Fafa, ini atas ucapannya bahwa kasus Fufu Fafa harus dilupakan, rendah demokrasi, kampungan, dan adu domba. Nampaknya sense of morality Jimli rendah sekali. Di saat publik butuh transparansi, justru Jimli menutup. Sikap inkonsistensi ditampilkan, kemudian ternyata yakin Fufu Fafa adalah milik Gibran. Ketiga, Profesor Beleguk, gambaran dari guru besar bidang hukum yang menyimpangkan hukum. Ungkapan jika Hakim PT UN mengabulkan gugatan pembatalan pelantikan Gibran, maka hakim dapat ditangkap. Itu pandangan Beleguk atau bodoh. Jimli merepresentasi kepentingan siapa sehingga harus melakukan intimidasi atau ancaman. Ketika keluarga Jokowi terusik, Jimli pasang badan. Citra sebagai pakar hukum digunakan sebagai tameng. Tapi publik sudah cerdas dan faham akan posisi Jimli Asidik saat ini yang tidak sidik lagi dalam menjaga marwah kepakarannya. Tampaknya ia sudah kecemplung di kolam yang banyak kataknya.
berulang-ulang membaca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ternyata tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa hakim dapat ditangkap jika konten putusannya salah, termasuk hakim MK. Dari mana Jimli dapat dalil hukum jika sampai akhir hayatnya ia tidak melakukan koreksi atas pandangannya? Maka Jimli Asidik memang profesor beleguk. Lengkap sudah predikat yang melekat: Profesor Ambigu, Profesor Fufu Fafa, dan Profesor Beleguk. Tidak terima? Hayu kita debat. Indonesia is not all right. This is Indonesia's 7th president, and he is messed up. Here's the story behind it. When Jokowi was elected in 2014, he was seen as the good guy because he came from a very humble background. So people began to believe he would destroy corruption and elite dominance as Indonesia's president. However, as he is reaching the end of his second term, he's no longer the good guy like he used to be. And this is because he's been trying to build a political dynasty with his children. His oldest son, Gibran Rakabuming, is now the Indonesia's vice president. But the problem is he was not supposed to be able to run for presidential election because he is 36 years old. The Indonesian constitution clearly stated the minimum age must be 40 years old. But guess what? He was granted the right to run as vice president. And this happened due to a constitutional court decision that was presided over by Anwar Usman, or Jokowi's brother-in-law and the uncle of Gibran. So they changed the law so that Gibran can partake in the election. But it doesn't end here. Gibran's brother, Kaesang, is just as troublesome. Not only he became the chairman of a political party just 2 days after joining in, he also got a big ugly scandal. It is said that Jokowi and his family is living in luxury. And this is terrible since Indonesia's middle class shrunk by nearly 10 million people between 2019 and 2024. And yet Widodo's son, Kaesang, was recently seen online flying on a private jet with his wife. Local media reports found that the private jet was a Gulfstream G650ER, which costs an average 300 million rupiahs per hour. Wow, that's a lot of money. Talking about scandal, Gibran also got one, and actually a lot worse. In the past, the elected president, Prabowo Subianto, used to be the political rival of Jokowi, so both of their supporters weren't in a good term. But here's the real problem. There is this chat forum called Kaskus. It's like Reddit and Quora if you don't know. The trouble comes from a troll account named Fufufafa, who believed by many that this account was actually Gibran due to its digital footprint. This stupidly named account is known to have posted insults against Prabowo before the 2019 elections. He's saying things like, "Your son is gay. You got fired from the military. You ain't got no wife. And your supporters are radical Islamists." Well, I gotta say, he's busted because of his own stupidity. We must not become like him, guys. Melihat susunan kabinet sekarang, semakin menjauhkan harapan rakyat untuk sejahtera. Kabinet ini adalah kabinet Jokowi Plus, diisi banyak orang yang tidak kompeten, moral rendah, dan terindikasi bermasalah dalam hukum. Kabinet ini bisa dibilang kabinet royo-royo, bukan kabinet ahli, tapi kabinet balas jasa. Indonesia emas hanya tinggal mimpi.